haram itu bagimu. Jadi bukan hanya jangan ribut babi saja. Unta juga nggak boleh. Nah, unta juga tidak boleh, gitu. Kelinci juga ayat 6 itu. Kelinci memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Karena banyak orang jualan sate kelinci nih. Ya. Jadi itu adalah Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang menyaksikan channel podcast kebenaran. Podcast kita pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sepertinya sudah banyak diperdebatkan, Pak, diperdebatkan dan masih banyak mengandung pro kontra. Jangankan lintas agama, bahkan di dalam kekristenan sendiri ada yang setuju dan ada yang tidak. Tapi sebelum kita memulai, saya meminta kesediaan Pak Yusius untuk pimpin kita di dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pada hari ini kami dapat kembali untuk memulai acara podcast kebenaran. Acara ini adalah acara di mana kami mewartakan kebenaran firman. Karena kerinduan kami banyak orang mendengar kebenaran firman, terutama tentang jalan keselamatan ya Tuhan. Biarlah acara ini dapat membawa berkat bagi pemirsa yang setia. Karena kerinduan kami banyak jiwa dimenangkan lewat acara podcast kebenaran ini. Pimpin acara ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya masih ditemani oleh Pak Yusias. Selamat malam Pak Yusias. Malam Pak. Dan seperti biasa juga ditemani di sebelah kanan saya oleh narasumber kita, Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Gembala Kurnia. Malam Pak. Iya. Saya tertarik untuk membahas sebenarnya apa ini namanya ya, satu hal berhubungan dengan makanan, Pak. Ya. Berhubungan dengan makanan. Karena manusia nggak lepas daripada makan. Betul. Berhubungan dengan makanan. Cuma memang tentang makanan yang satu ini banyak pro dan kontra sepertinya. Dan akibat dari pandangan yang pro dan kontra ini, banyak orang-orang yang sebenarnya di luar dari, kalau yang di luar dari kekristenan ya Pak, mereka menganggap bahwa Alkitab itu tidak konsisten, tidak konsisten dan dalam hal apa menyatakan makanan yang satu ini boleh atau tidak, haram atau halal, gitu. Tetapi kalau di dalam lingkup kekristenan sendiri, akhirnya memandang ternyata ada banyak beraneka ragam pengajaran, ada yang mempersilahkan, ada yang boleh, pokoknya banyak mengandung pro kontra. Kita sebut saja satu nama dari 4 huruf. Huruf pertamanya B, huruf terakhir I. Menurut Pak Yus apa? Saya bisa langsung tebak itu. Apa itu Pak? Padahal ini makanan ini dagingnya paling enak ya. Berarti ini kalau ini pintar masak enak sekali dagingnya. Ya. Jadi ini babi Bapak Ibu. Saya langsung sebut ya. Jadi malam ini khusus kita bahas tentang babi ini. Babi. Menyebut kata babi, memang sebenarnya kalau saya sendiri sebenarnya saya suka ini, gitu loh. Karena memang daging yang satu ini luar biasa sulit untuk dilupakan. Tapi kalau mengingat tentang ini tekanan darah, kolesterol, memang lama-lama harus kita tinggalkan juga. Karena kalau sudah makan susah berhentinya, saking enaknya, gitu loh. Tapi dengan catatan asal pandai memasak. Iya, harus higienis lah ya, harus sehat ya. Tetapi kita nggak kupas tentang bagaimana cara mengolah daging babi tentunya, dan kita nggak mengupas bagaimana caranya memasak babi, enggak. Di channel ini tidak mungkin kita membahas soal itu. Tetapi saya akan tetap concern terhadap Alkitab. Karena memang tema malam ini masih tentang Alkitab. Yang menjadi sesuatu yang menarik bagi saya malam hari ini adalah Pak, apakah Alkitab bisa kita katakan tidak konsisten terhadap
makanan satu ini. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena Alkitab ini kan sebenarnya terjemahannya banyak, Pak. Kita lihat yang sekarang ini bahkan ada TB2 kan gitu. Terjemahan Alkitab terjemahan baru yang jilid kedua. Nah, kalau kita memandang tentang kasus babi ini di dalam Alkitab sendiri dalam Perjanjian Lama, Pak. Kalau Pak Kurnia bisa buka Alkitab, Pak Yus boleh baca nanti di Imamat pasal 11 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak membawa biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Oke, babi apa itu katanya? Babi hutan. Babi hutan. Tetapi dalam TB2 itu tidak ada kata hutannya. Jadi hanya menyebut kata babi. Jadi hanya babi saja. Gitu loh. Nah, yang menjadi menarik adalah ini sepertinya apakah Alkitab bisa diterjemahkan berubah-ubah, atau Alkitab itu kalau sekarang ternyata banyak orang Kristen yang mempersilahkan atau memperbolehkan makan babi, atau sekarang di zaman Perjanjian Baru undang-undang itu sudah berubah, apakah itu berarti Alkitab tidak konsisten, artinya tidak bisa berubah kapan saja? Dan kira-kira apa maksudnya di zaman sekarang ini, kenapa manusia boleh makan babi, orang Kristen boleh makan babi? Silakan Pak Kurnia boleh membahas hal ini. Ya, mengenai Alkitab berubah-berubah gitu. Misalnya tadi dibilang ada babi hutan, sekarang kata hutannya diganti gitu kan. Ya, itu adalah perbaikan terjemahan kan. Dari bahasa aslinya apa ya? Ya, dari bahasa aslinya. Di Indonesia Literal Translation juga begitu. Tidak ada kata hutannya, babi saja. Karena intinya memang di Imamat pasal 11 ini bukan masalah dia babi hutan atau babi rumah. Gitu. Atau babi peliharaan. Atau yang diternak. Ya. Bukan masalah itu. Tetapi coba kita kembali ke Imamat pasal 11 itu. Di ayat 3 itu mengenai yang boleh dimakan. Jadi adalah dari ayat 2 itu, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Nah, ini adalah binatang-binatang yang boleh dimakan. Berkuku belah, memamah biak, berselah panjang. Ya, jadi berkaki 4. Nah, itu adalah binatang-binatang yang makannya itu tidak makan sembarang. Ya. Gitu. Jadi tidak jorok, Pak ya. Tidak jorok, tidak makan muntah. Gitu. Jadi sementara binatang yang dilarang itu kalau dari ayat 4 itu kan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Nah, unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi bukan hanya jangan ribut babi saja. Unta juga nggak boleh. Nah, unta juga tidak boleh gitu. Karena dia memamah biak tapi tidak berkuku belah. Tidak berkuku belah. Pengertian kuku belah itu dia berkuku tunggal. Tunggal ya Pak. Lawan katanya belah berarti ditunggal gitu. Ya, yang ini buku tunggal kan? Kalau unta ini kan. Seperti kuda gitu maksudnya Pak. Oke. Ya. Kemudian pelando memang bermamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah, kelinci juga ayat 6 itu. Kelinci memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Karena banyak orang jualan sate kelinci nih. Ya. Jadi itu adalah gini, kita mesti paham perjanjian lama itu adalah mengajarkan kekudusan yang masih bersifat jasmania. Gitu. Maksudnya apa? Yang bersifat jasmania itu? Ya, jadi kamu jadi
jadi kotor kalau kamu ikut makan yang diharamkan ini. Gitu. Ya. Dianggap najis. Najis begitu. Nah, jadi kembali tadi kalau ke babi, jadi bukan masalah hutan atau tidak hutannya, tetapi masalahnya di sini kalau babi itu. Babi memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Berarti termasuk anjing, gitu ya? Kuncinya memamah biak sama berkuku belah atau berkuku tunggal gitu ya. Jadi itu yang boleh dimakan. Yang boleh dimakan adalah yang berkuku belah, tapi memamah biak bersela panjang. Kukunya bersela panjang. Kalau tunggal tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Nah, intinya adalah binatang-binatang yang tidak memamah biak, yang dilarang-larang ini adalah binatang yang makanannya adalah pemakan segala. Gitu. Bisa makan kotoran, bisa makan muntahnya sendiri, seperti anjing kan, anjing bisa makan muntahnya lagi, seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena itu kan simbol kenajisan jadinya. Bisa nggak dikatakan simbol kenajisan ini termasuk di dalam kalau ilmu kedokteran sekarang jadi kesehatan, Pak? Bisa nggak? Dikorelasikan seperti itu? Ya, di dalam perjanjian lama itu sebenarnya juga untuk mengatur masalah kesehatan ini. Tetapi sebenarnya hakikat dari pengaturan makanan ini adalah itu kotor, gitu kan. Itu kotor. Kalau sesuatu yang kotor masuk ke dalam tubuh kamu, itu kamu menjadi kurang sehat, najis. Nah, ini jadi lambang dosa. Artinya apa? Kamu itu perlu untuk mendekat kepada Allah itu kamu memerlukan kekudusan. Gitu. Jadi Tuhan itu sedang melatih bangsa Israel pada waktu itu. Ini kan masih simbolik. Jadi kekudusan itu adalah kekudusan yang masih bersifat jasmania, gitu. Termasuk menjaga jangan makan binatang-binatang ini. Itu yang dipentingkan, begitu. Nah, jadi kalau kita membaca di ayat 44 itu kan di pasal yang sama, Pak? Iya, pasal yang sama. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan yang merayap di bumi. Nah, jadi ular juga nggak boleh. Karena dia merayap. Ya. Jadi ada banyak sebenarnya binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, yang menjadi simbol bahwa itu kalau dimakan jadi najis, gitu. Cuma yang terkenal kan babi saja, tapi sebenarnya banyak begitu. Nah, jadi bukan Alkitab itu begini berubah-berubah begitu, tidak. Tetapi karena memang kita melihatnya dispensasinya yang berbeda-beda. Gitu. Ini adalah hukum yang diberikan sebelum juru selamat itu datang. Gitu. Jadi orang harus menanti-nantikan juru selamat. Mengapa? Karena juru selamat itulah nanti yang sebenarnya akan menguduskan manusia. Manusia berdosa. Jadi kamu kalau mengharapkan juru selamat kan berarti mengharapkan kekudusan. Gitu. Nah, Tuhan melarang ini makanan-makanan ini karena ini menajiskan. Gitu. Membuat manusia najis gitu, Pak, ya? Betul. Jadi kalau kamu menghindarkan ini, berarti kamu itu ada menjaga kekudusan, keingatan untuk memerlukan nanti ada juru selamat yang akan menguduskan saya. Begitu. Jadi maka dibilang ayat 44 itu kuduskanlah kamu, gitu. Sebab Allah kudus. Jadi memang orang tidak bisa masuk surga karena kalau tidak jadi kudus. Begitu. Nah, juru selamat yang akan datang ini kita tahu adalah Yesus Kristus, ya kan? Iya. Ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi masalahnya bukan kok dulu babi hutan, kok babi bukan begitu. Tapi memang masalahnya itu adalah binatang itu apa katanya tadi kalau babi itu
tidak memamah Biak. biak, gitu. Pemakan segala kan, begitu, kotor. Gitu. Kalau ditanya, kenapa kita sekarang bagaimana kita boleh makan tidak, kan gitu. Pertanyaan di situ. Ini menjadi dilematis atau perdebatan. Ya kita boleh makan tidak nih sekarang ini, gitu. Nah bedanya kita harus mengerti begini. Kitab hukum Taurat, kitab perjanjian lama ini kan ada diatur sebelum juru selamat itu datang. Itu harus dimengerti seperti itu. Mengerti seperti itu. Jadi, nah, ketika juru selamat itu sudah datang, Yesus Kristus itu sudah datang, bahwa Yesus Kristus itu kan yang menguduskan dosa kita. enggak cuma kita, Pak, semuanya, Pak. Ya, kalau menerima semua, karena dia sebenarnya menanggung dosa semua manusia, tetapi yang kita akan diselamatkan kalau manusia itu akhirnya menerima setuju. Jadi kita menjadi kudus. Jadi di dalam Yesus Kristus ini, kita ini dikuduskan. Mengapa kita dikuduskan? Karena apa? Karena upah dosa kan maut. Dan Yesus Kristus sudah menyelesaikannya. Maka kalau kita di dalam Yesus Kristus, maka kita menjadi kudus. Gitu. Kita kudus. Nah, jadi karena kita ini kudus bukan karena perbuatan kita kudus, tetapi kudus karena Tuhan Yesus yang memberi kekudusan. Nah, bagaimana kemudian apakah makanan itu akan merusak kekudusan kita pada saat hari ini? Ya, apakah makanan itu akan merusak kekudusan kita? Ya, tentu saja tidak. Gitu. Karena Mesiasnya sudah datang. Mesiasnya sudah datang. Mesias sudah datang. Mesias yang menguduskan kita itu kan sudah datang. Nah, ini loh Pak, barusan saya mau kunci penjelasan Pak Kurnia bahwa zaman sekarang ini karena Mesias sudah datang, maka makanan tidak membuat atau merubah kekudusan seseorang. Maksudnya gini, makanan tidak bisa membuat kita sudah najis. Oke, saya kunci itu. Lalu bagaimana dengan orang perjanjian lama yang aku bilang ini cara Tuhan bekerja berbeda melihat dari dispensasi zaman. Saya akan mengajak mundur kembali. Lalu kalau seandainya nih Pak, orang di zaman perjanjian lama misalkan orang nggak bisa nggak berdosa kan, tetap berdosa. Let's say kita bilang dia percaya kepada Mesias, juru selamat yang akan datang dengan cara sembahyang korban domba dong. Tetapi kenyataannya mungkin dia bisa makan makanan yang dilarang itu. Apakah itu bisa menjadi nggak selamat gitu Pak? Karena kan artinya jadi najis badannya. Jadi tidak menghargai maksud saya tidak berusaha untuk menjaga kekudusan dirinya. Sementara kan kekudusan yang hakikat kan Mesias yang akan datang nih. Sementara itu kan masih simbolik gitu. Dia harus berusaha untuk menjaga hidupnya supaya kudus. Nah begitu dia makan makanan itu kan berarti udah nggak kudus nih. Nah dia masuk neraka dong. Bagaimana kira-kira? Ya. Jadi begini, ini kan diatur makanan ini kan. Kalau mereka tidak sengaja megang bangkai, megang kena bangkai kan juga najis kan gitu. Nah itu ada hukumnya itu. Gitu. Ada sanksinya. Ada sanksinya. Dan sanksinya saat ini juga diterapkan, Pak. Diterapkan. Jadi dia dipisahkan dulu seperti itu. Jadi ada sanksinya, ada hukumannya sosial pada waktu itu. Jadi tidak ada orang Israel juga yang sengaja makan babi gitu, tidak. Pada waktu itu karena kan hukumnya ini kan sipil ya Pak. Ketat sekali itu tidak boleh, itu jadi hukum negara juga kan, itu tidak boleh makan gitu. Makanya Petrus itu waktu dia mendapat penglihatan itu, dia sendiri bilang bahwa mulutnya ini belum pernah makan binatang haram itu, begitu. Jadi belum pernah, Petrus juga belum pernah makan, gitu. Tetapi waktu itu sampai 3 kali kan, 3 kali Tuhan berkata apa yang dinyatakan halal oleh Allah jangan kamu nyatakan haram. Suruh makan seperti itu. Jadi konteksnya adalah itu setelah juru selamat
itu datang, Yesus Kristus datang menyelesaikan dosa manusia, itu menjadi bukan ibadah simbolik lagi. Karena yang dijanjikan kan sudah datang. Sekarang ibadah itu adalah dalam roh dan kebenaran. Gitu. Kalau Tuhan Yesus bilang di Yohanes pasal 4 itu, waktu percakapan dengan perempuan Samaria itu, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran, begitu. Nah, ini percakapan dengan perempuan Samaria ini waktu itu berbicara bahwa orang Yahudi menyembah di Yerusalem, sementara orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Gitu. Nah, kata Tuhan Yesus, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Saatnya. Jadi tidak lagi nyembah di Yerusalem atau di Gunung Gerizim, gitu. Jadi Samaria, penyembahan yang simbolik itu, ya kan, yang di Yerusalem, berdoa menghadap Yerusalem, termasuk aturan dari makan makanan itu sudah berhenti. Sekarang menyembah itu bukan pakai badan lagi, tapi dalam roh dan kebenaran. Tetapi dalam roh dan kebenaran. Maksudnya? Hakikat. Gitu. Jadi bukan fisikal, bukan fisik lagi. Jadi bersih itu bukan bersih fisik, gitu. Tapi bersih itu adalah bersih hati, gitu. Jadi bukan kita mau berdoa kepada Tuhan, gitu. Kita nggak harus cuci muka dulu, gitu kan. Bersihin semua gitu baru kita menghadap Tuhan, gitu. Tidak perlu, gitu. Berdoa itu bisa senantiasa, gitulah. Berdoa bisa senantiasa, menyembah Tuhan itu karena bukan badan lagi harus hadap kemana-kemana lagi, kan gitu. Jadi kita sambil nyetir juga kita bisa berdoa, kan gitu. Karena hidup kita sebenarnya 24 jam hidup kita itu kan sembahyang, gitu, beribadah, kan gitu. Jadi kita tidak ada waktu jam sekian sampai jam sekian ibadah. Nah, jam sekian tidak. Ini enggak gitu. Ini kita menyembah Tuhan itu tidak ada jam-jamnya. Gitu. Tapi saya menarik kalau Pak Kurnia kupas ayat ini loh Pak. Saya tertarik dengan dalam roh dan kebenaran. Khusus kata dalam roh dan kebenaran sebenarnya di luar dari konteks, tetapi saya mengingat masa lalu. Dan saya yakin betul, saya yakin betul saudara-saudara kita yang memegang paham ajaran karismatik, Kristen karismatik, ini mereka beranggapan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu bukan berarti tidak sadar tapi tanpa sadar. Jadi saya seringkali dulu ya Pak, seringkali mengartikan kata dalam roh dan kebenaran itu sama dengan berbahasa roh, gitu loh. Jadi kata menyembah roh dan dalam roh dan kebenaran ini, kalau dulu katanya kita itu menyembah Tuhan kan, ya seperti di atas masuk ke gunung-gunung, ke tempat ini, kayak menghadap Yerusalem secara jasmani. Sekarang udah nggak begitu kata dia. Jadi artinya itu menyembah roh dalam roh dan kebenaran adalah berbahasa roh, bukan begitu Pak maksudnya? Oh tidak, karena ini kan nggak sesuai, kalau konteksnya itu dilawankan menyembah di Yerusalem, menghadap Yerusalem, pokoknya penyembahan yang bersifat simbolik begitu, ritualistik, ritual jasmania, begitu, dikontraskan dengan penyembahan di dalam roh, gitu. Jadi nggak ada berbicara di sini berbahasa roh, begitu, itu tidak. Jadi harus sesuai dengan ini. Sebenarnya menafsirkan Alkitab tuh konteksnya ayat itu dibicarakan. Jadi pengertian mendengar ini kan perempuan Samaria ini tidak berpikir, oh jadi harus berbahasa roh ya. Kan nggak begitu. Nggak ada pikirannya perempuan Samaria ini kan. Perempuan Samaria ini akhirnya berpikir, oh ya berarti bukan di gunung ini. Menyembah di gunung ini salah ini. Nggak harus menghadap Yerusalem lagi. Juga nggak harus menghadap Yerusalem lagi. Begitu. Berarti bisa diartikan Pak ya, makanan-makanan haram, kan, yang najis, itu bisa diartikan atau kita pahamin bahwa itu adalah paket
satu paket di dalam ibadah simbolik. Betul. Aturan-aturannya seperti Betul. itu. Ya. Kalau sekarang sudah di dalam roh dan kebenaran paket itu sudah berhenti. Sudah berhenti. Hukum yang mengatur ibadah simbolik, ya jasmaniah, yang ritualistik itu sudah berhenti. Gitu. Kalau kita baca Lukas pasal 16 ayat 16, Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggegahinya, berebut memasukinya. hukum Taurat dan apa? Dan kitab para nabi. Kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Yohanes. Nah, jadi sampai tampilnya Yohanes, hukum Taurat itu berlaku sampai di situ. Jadi termasuk hukum simbolik, ya makan haram, gitu kan, makan ini jadi najis, begitu itu berhenti sampai di situ. Urusan Termasuk hari Sabat, Pak. termasuk hari Sabat. Jadi urusan makanan haram, begitu, itu sudah tidak mengatur lagi, begitu. Termasuk hari Sabat. Termasuk hari Sabat, begitu. Nah, makanya kalau di dalam Matius pasal 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, gitu. Jadi makanan itu yang masuk kan? Yang masuk itu makanan, betul. Yang masuk makanan itu bukan yang menajiskan, tapi yang menajiskan apa? Yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Ya, apa yang keluar dari mulut itu apa maksudnya, Pak? Apakah muntahnya gimana? Ya kata-kata kotor. Oh, itu maksudnya. Oh, bukan berarti habis makan terus nggak boleh muntah, itu bukan. Oh gitu ya. Oh. Karena yang keluar dari mulut itu kan perkataan. Iya. Perkataan kan timbul dari hati. Kan begitu, Pak ya. Tuh. Karena dari hati itu timbul apa? Dengki, iri, cemburu, fitnah, begitu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, jadi hal-hal yang keluar dari hati yang negatif itu malah yang tidak boleh. Nah, Itu yang menajiskan, Pak. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dan 13. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, kalau segala sesuatu halal bagiku, babi termasuk nggak? Halal, Pak. Halal, ular, onta, kepiting, Halal. Nah, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, kalau kita tidak makan babi, ya kalau kata dokter kolesterol kamu tinggi, ya kita tidak makan lagi. Jadi bukan karena itu haram, tapi jaga-jaga kesehatan. Ya. Gitu. Jadi itu keputusan pribadi masing-masing. Yang berguna makan timun ya, Pak. Sawi putih. Ya, jadi boleh dimakan. Apalagi coba lanjutkan. Oke, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Ya, makanya kita tidak mau kita ini diperhamba oleh apapun. Jadi makanan yang mencandu kita itu tidak boleh. Contoh, Pak? Ya, merokok kan candu tuh, gitu. Oh, merokok itu tidak boleh, Pak ya? Ya kan candu. Candu. Karena diperhamba ya, Pak. Diperhamba. Kalau ngopi, Pak, ngopi. Maka kan ada istilah kan, orang yang saking mau merokoknya itu lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Karena saking kecanduannya, Pak. Begitu. Bagaimana bisa begitu kan gitu. Satu candu itu racun juga, Pak. Oh iya. Iya. Jadi ada yang malah berpikir begini, ada yang pikir bahwa jadi jatah untuk keluarga itu dikurangin untuk rokok. jadi nggak bagus. Kalau ini loh, Pak. Maka orang Kristen nggak merokok. Kalau rokok, ini kan sebenarnya kalau kita mau translate kata diperhamba ini sebenarnya nggak menggerut hanya kepada rokok saja. Banyak juga. Karena saya lihat banyak orang yang kalau nggak ngopi puyeng, Pak. Apakah itu bisa jadi salah? Bagaimana? Kalau nggak ngopi puyeng. Kalau nggak ngopi puyeng gitu. Kayaknya itu tergantung orangnya. Saya sih nggak ngopi juga bisa. Ngopi bisa nggak bisa lah. Saya jujur kalau pagi-pagi kalau nggak nyentuh kopi kayaknya ada yang salah ini. Apakah itu termasuk diperhamba gitu loh Pak Kurnia? Bagaimana sih Pak mendefinisikan kata
diperhamba oleh sesuatu itu apa itu gitu Pak? Nah, diperhamba ini kan akhirnya mengikat kita, gitu kan. Dan setiap saat, Pak. Setiap saat. Oh, iyalah. Kalau kopi kan tidak setiap saat. Enggak kontinu kan. Iya. Kalau rokok ini telat 1 jam aja dia bisa Oh stres. iya, enggak. Kopi cuma pagi-pagi doang. Iya, jadi itu kalau nggak ada itu nggak bisa, gitu kan. Oh iya, enggak juga sih, enggak juga. Seperti ganja, narkoba. Iya. Nah, mesti bikin ketagihan tuh. Itu Karena berarti ada unsur ketagihannya gitu ya Pak ya. Dan dampak ke kesehatan juga kurang bagus Pak. Oh iya. Coba kalau kita tidak merokok, gitu ya. Kalau kita kata-kata dulu pernah kita dengar apa khotbahnya Pak Denny kan, ya kan? Satu rokok. Nah, satu rokok ada berapa hebel kalau beli hebel itu? Ya 1 bulan bisa nutup rumah sebelah, tembok sebelah itu kan. Nah, ayat 13-nya kita lanjutkan. Ayat 13-nya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya, itu. Jadi tentang makanan, apapun yang kita makan, ya, itu akhirnya akan untuk perut akhirnya pergi ke jamban, dibuang, gitu. Jadi nggak ada yang akhirnya itu tidak mempengaruhi kekudusan kita lagi. Gitu. Jadi kita jadi orang Kristen makan yang berguna, gitu. Meskipun semuanya halal, makan yang berguna. Ini sarannya Rasul Paulus seperti itu. Jangan sampai kita makan batu, susah tuannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu kita tidak boleh mengenai makan yang dilarang di perjanjian lama. Tentu itu bukan lagi menjadi hukum di dalam perjanjian baru. Itu sudah boleh dimakan. Bukan yang masuk. Ya, tapi yang keluar dari dalam hati. Nah, kalau makanan ya kita jangan sampai diperhamba oleh makanan, gitu kan. Jadi kalau kamu nggak ada ini, itu jadi keliengan, gitu kan, jadi emosian, gitu, itu jangan. Gitu. Nah, kemudian ayat 1 Korintus pasal 8 ayat 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya. Jadi makanan itu tidak mempengaruhi iman lagi. Jadi tidak mempengaruhi iman lagi. Makanan tidak bikin kita dekat atau jauh dengan Tuhan, atau jauh dari Tuhan. Gitu. Maka kita juga konsep yang salah kalau misalnya kita berpuasa jadi dekat Tuhan. Gitu. Oh, sampai ke situ ya Pak? Iyalah. Jadi, kalau puasa doanya jadi didengar Tuhan, nah itu salah. Gitu. Padahal di perjanjian lama juga ada perintah puasa, Pak ya. Ada perintah puasa, karena itu juga adalah bagian dari paket ibadah simbolik. Paket ibadah simbolik. Aturannya seperti itu. Jadi ada hari-hari harus berpuasa, begitu. Tetapi sekarang penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu bukan penyembahan yang bersifat jasmania lagi. Bukan jasmania lagi. Begitu. Ada nggak Pak ayatnya yang menjelaskan bahwa kita sudah tidak perlu menghukum saudara kita mengenai puasa, hari Sabat, makanan? Ada nggak Pak ayat-ayatnya di dalam Alkitab yang menjelaskan Pak? Bahwa kita sudah tidak lagi istilahnya mungkin saya terikat dengan hari Sabat. Enggak, mungkin begini Pak. Tadi kan saya perlu menjelaskan lagi maksud Pak Yus tadi. Tadi kan Pak Kurnia menjelaskan bahwa kalau ada pelanggaran terhadap yang tadi itu kan ada hukum yang jelas yang langsung memberikan vonis kepada siapa saja yang melanggar. Nah, di perjanjian baru ada nggak ayat yang justru menjelaskan kita nggak bisa menghakimi orang lagi terhadap hubungan yang jasmani yang tadi itu loh Pak. Seperti yang Sabat, mengenai makanan, mengenai puasa. Tentang pelanggaran terhadap sistem ibadah yang jasmania dan ritualistik itu. Oh ya, kita kan Tuhan Yesus sudah bilang kita tidak lagi menyembah di gunung ini, di Yerusalem, tapi penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Gitu. Jadi memang sistem ibadah itu sudah berhenti. Hukum Taurat dan kitab para nabi berhenti sampai berlaku sampai tampilnya Yohanes gitu.
Jadi setelah tampilnya Yohanes itu tidak ada lagi peraturan-peraturan itu mengikat lagi. Karena ada dispensasi zaman yang baru. Ya. Berarti semua sistem ibadah yang jasmania dan ritualistik yang ada di zaman perjanjian baru sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi. Tetapi tidak dengan hukum moralnya. Ya, hukum moral kan Ditingkatkan. Oh, begitu ya Pak. Makanya kan kemarin itu episode yang lalu kan hukum moralnya kan ditingkatkan karena ada ayat yang keluar bahwa kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri kan gitu. Kalau di perjanjian lama kan mata ganti mata, gigi ganti gigi kan gitu ya Pak. Iya. Oh, oke. Ya, jadi tidak ada lagi makanan yang membawa kita dekat sama Tuhan. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, gitu kan. Jadi nggak ada persoalan gitu. Makanan cuma mengenai makanan ya jangan sampai kita menyandung orang, Gitu. kan gitu. Jangan sampai kita menyandung orang Karena makanan. Konteksnya adalah kan masalah menyandung ini. Orang Kristen waktu itu kan bersentuhan dengan orang Yahudi. Ya. Gitu. Orang Yahudi kan masih tidak boleh. Gitu. Jadi kalau kita sengaja makan begitu, gitu kan, di depan orang Yahudi, di depan orang Yahudi yang masih kekeh dengan ibadah simboliknya, jadi pada sandungan macam gitu. Sandungan. Gitu. Wah, ini kok jadi begini. Karena kan mereka tidak mengerti, gitu. Nah, mereka masih memakai hukum perjanjian lama. Nah, harusnya kalau mereka sudah menjadi jelas kan jadi clear, seperti itu. Jangan sampai orang sak dan akhirnya karena kecewa terhadap perilaku kita yang salah menurut moral mereka, akhirnya dia tidak lagi mau mendengarkan kita. Itu sebenarnya ya Pak. Itu tentang makanan. Jadi tidak ada lagi yang haram lagi. Tidak ada semuanya jadi boleh dimakan. Kalau itu paket tentang makanan Pak, lalu bagaimana dengan paket-paket sistem ibadah ritualistik jasmania yang lain? Contoh, bagaimana dengan sunat? Apakah sunat ini masih dibutuhkan? Karena memang seringkali saya lihat, apalagi kalau di sosial media, jangan kan di sosial media, di bawah kolom komentar kita aja Pak, ini Bani tak bersunat kan? Ya, karena kan di dalam perjanjian lama sendiri juga diperintahkan sunat, dan sunat pun juga hari ini juga sudah penerapan sunat juga salah. Karena orang sunat sekarang kan usia 12. Karena di dalam perjanjian lama 8 hari harus disunat. Iya. Apakah sunat itu sendiri sekarang diganti dengan baptis? Boleh Pak Guru jelaskan? Ya, sunat itu kalau Rasul Paulus bilang kalau kamu sudah waktu percaya Tuhan Yesus itu belum bersunat, ya udah nggak usah sunat. Ya kalau waktu datang kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus sudah sunat, ya sunatnya juga nggak usah dihilangkan, kan begitu. Intinya adalah bukan aspek jasmaniah lagi yang penting, gitu kan. Sunat itu kan aspek jasmaniah, begitu. Itu adalah sebenarnya untuk orang perjanjian lama itu adalah simbol dari perjanjian dengan Abraham kan. Dengan Abraham ya Pak. Jadi Allah dengan Abraham. Abraham kurang percaya begitu kepada janji bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham. Abraham kan ada ide lewat Eliezer segala macam begitu kan. Kamu nggak percaya, akhirnya disuruh sunat. Ya, jadi perjanjian Abraham dengan Allah itu perjanjian daging tuh Pak ya. Betul. Jadi sunat ini kalau saya pernah mendengar dari Bapak Soentol Dio itu, jadi biar orang Israel tahu ini keturunan Abraham. Bukan, nanti saya juga akan bisa menurunkan Mesias. Gitu. Tandanya sunat ini, gitu. Biar ingat bahwa nanti saya ini orang Israel akan menurunkan juru selamat. Iya. Itu saya pernah dengar dari penjelasan dari Pak. Itulah sejarahnya sunat gitu. Ya, sejarahnya sunat seperti itu. Dan juga kalau dengan sunat itu kan dengan mereka sunat sebenarnya mereka diingatkan ketidakpercayaan Abraham sebenarnya. Abraham kan pernah tidak percaya, kan? Nah, mereka diingatkan. Jadi dengan sunat itu bahwa orang Israel harus ingat terus dengan akan janji juru selamat yang akan datang itu. Kalau seandainya saya hidup di zaman Abraham, saya bangsa lain,
dan akhirnya percaya kepada Tuhan yang sama yang Abraham sembah. Apakah saya harus Ya, disunat? kalau laki-laki disunat. Laki-laki sunat. Oh, oke. Masuk di dalam bangsa Israel. Nah, zaman dulu kan artinya gini loh Pak, percaya kepada janji Mesias yang akan datang dan diingatkan bahwa dulu pernah Abraham tidak percaya dan akhirnya mereka disunat. Dan seluruh keturunan Abraham disunat. Dan bisa dikatakan bahwa semua keturunan Abraham akhirnya kan menjadi orang Israel, kan begitu. Barisan umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sekarang di zaman perjanjian baru, apakah sunat diganti dengan baptisan? Karena kan kalau sekarang orang percaya tandanya dibaptis gitu loh Pak. Apakah itu? Tidak, ya, sunat itu beda dengan baptisan. Bedanya di mana? Begini, kalau sunat itu kan hanya laki-laki saja. Ya kan, perempuan tidak disunat. Aturan seperti itu. Nah, kalau itu diterapkan sebagai itu pengganti baptisan, pengganti sunat kan tidak pas gitu. Sementara perintah untuk dibaptis itu adalah perintah semua orang. Baik laki maupun perempuan. Ya kan, yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dia silahkan memberi diri dibaptis. Gitu. Jadi itu bukan tanda atau pengganti sunat. Bukan. Tetapi justru begini, lewat baptisan ini, upacara baptisan ini adalah upacara yang Tuhan perintahkan. Jadi ada dua yang di dalam perjanjian baru diperintahkan itu. Satu adalah baptisan, upacara baptisan. Dua itu adalah upacara perjamuan Tuhan. Hanya ini. Gitu. Kita tidak menyebutnya sebagai sakramen. Kalau sakramen itu kan alat untuk menguduskan. Iya. Kita menyebutnya itu adalah ordinansi. Tetapi ini adalah yang diperintahkan. Jadi upacara yang diperintahkan. Jadi hanya bukan dua. Sakramen namanya. Bukan sakramen. Kita nyebutnya tidak sakramen, tetapi ordinansi. Jadi ada dua, baptisan dan perjamuan Tuhan. Ini dua-duanya itu simbol untuk mengingat juru selamat yang sudah datang. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit. Nah, di dalam baptisan itu, kalau orang sudah percaya, dia memberi diri dibaptis sebagai tanda dia percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu mati, dikubur dan bangkit, dan juga tanda percaya ajaran gereja yang membaptis. Oke. Jadi kan kalau saya pernah nonton satu video itu ada Ustadz siapa? Ustadz Ipung Tri ya? Iya. Dia kan bilang dia dibaptis Sehari 5 kali. Sehari 5 kali. 5 kali. Gitu. Subuh, apalagi pagi, siang, sore, maghrib, apalagi gitu. 5 kali. Ya, jadi dibaptis itu juga bukan upacara yang kita lakukan sendiri, bisa dilakukan sendiri begitu. Jadi karena baptisan itu adalah upacara, tanda kita percaya kepada Tuhan Yesus dan tanda kita setuju dengan gereja yang membaptis kita. Jadi yang membaptis kita itu jemaat gereja. Bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri. Gitu. Kalau kita mandi di kolam sendiri kita tidak bisa bilang saya sudah dibaptis, nggak bisa. Gitu. Karena perintah membaptis itu kan perintah kepada jemaat. Jadi otoritas yang membaptis itu adalah otoritas jemaat. Gitu. Makanya kalau kita mau memberi diri dibaptis itu adalah penting untuk siapa jemaat yang akan membaptis kita. Tanda kita sepakat dengan pengajaran yang dia bawa. Karena kita tanda sepakat dengan pengajaran kita. Kalau gereja yang membaptis kita tidak percaya Yesus itu Tuhan, masa kita mau dibaptis sama gereja? Nggak mau kan gitu. Ya. Jadi gereja yang membaptis itu penting. Maka satu syarat baptisan itu alkitabiah, itu adalah orang yang dibaptis sudah dibenarkan, Pak. Itu sudah dibenarkan dulu. Artinya apa? Sudah betul-betul dia itu bertobat dan percaya. Artinya dibaptis itu karena sudah dikuduskan, bukan dibaptis untuk dikuduskan. Gitu. Artinya itu kan tanda sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Nah, kemudian cara membaptis, gitu. Karena cara membaptis itu ya kalau dibilang saya membaptis 5 kali cuci tangan begini, baptis sehari nyelap sendiri sehari 5 kali, itu bukan begitu. Katanya lebih Kristen daripada orang Kristen. Atau orang Kristen dibaptis cuma sekali,
dia sehari 5 kali. Ini setahun berapa? Oh, iya. Ya, jadi tidak bisa begitu. Jadi dibaptis itu adalah lambang dari kita ikut mati bersama dengan Kristus. Jadi kita harus ditenggelamkan. Gitu. Jadi yang dipercik itu bukan dibaptis. Itu masih baru dipercik, bukan dibaptis. Dibaptis itu adalah diselamkan sebenarnya. Arti kata kalau diterjemahkan dibaptis itu artinya sebenarnya diselamkan, masuk ke dalam air. Jadi orangnya mesti benar. Caranya benar. Caranya benar. Yang ketiga, gereja yang membaptis itu harus kita pastikan itu adalah gereja yang benar. Gereja yang sesuai dengan Alkitab. Nah, ini Begitu. Pak, maaf saya potong. Ini saya ingin mempertajam tentang baptisan adalah tanda kita setuju dengan pengajaran satu gereja. Dalam rangka mencari kebenaran. Oh kan kebenaran itu kan harus studi banding, Pak. Akhirnya kita cari-cari pengajaran, kita pelajari sesuai nggak dengan Alkitab. Oke, doktrin gereja ini sesuai nggak dengan Alkitab. Dan saya nggak ngerti ada berapa ratus jenis gereja di dunia ini sehingga tentu akan sangat sulit sekali untuk benar-benar memastikan kalau kita tidak berpadan kepada Alkitab. Pertanyaan saya adalah begini, Pak. Oke, kita bilang taruhlah si A ini akhirnya tadi bergereja dan setuju dengan pengajaran yang ada di gereja 1. Akhirnya dia dibaptis di situ. Tapi dia lihat ada lagi yang lebih benar. Ini gereja 2 gitu. Di gereja 2 dia lihat oh ini lebih benar nih gitu loh. Tadinya mungkin di sana dia dipercik gitu loh. Dia pindah ke gereja 2 ternyata diselam kan gitu. Begitu pas dia masuk di selam, ini kita bilang gereja karismatik nih. Kan selam. Begitu dia masuk ke gereja karismatik, dilihat tuh, ini bahasa roh di sini. Kan gitu kan. Dilihat, wah, bahasa roh. Dia masuk lagi ke gereja yang lain, Pak. Gereja 1, gereja 2, gereja 3. Dia lihat gereja 3-nya yang lebih benar. Boleh nggak? Nah ini pertanyaan. Boleh nggak dia? Tadi dibaptis di sini. Kan dia setuju dengan gereja yang kedua. Saya pindah nih. Gereja kedua. Baptis lagi di situ. Lihat lagi gereja ketiga. Oh, boleh nih. Boleh nggak begitu, Pak? Boleh. Kenapa? Karena baptisan itu adalah tanda persetujuan juga kepada doktrin dari gereja. Kan gereja yang membaptis. Gitu. Jadi kalau gereja kita yang lalu dengan gereja kita yang sekarang berbeda, otomatis kan memang doktrinnya berbeda. Tanda kita tidak setuju yang lalu, setuju dengan gereja yang baru ini adalah dibaptis. Karena yang menyatukan kita dengan jemaat setempat adalah baptisan. Jadi kalau kita membaca 1 Korintus pasal 12, coba dibaca. Di ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, jadi ini bicara gereja lokal di Korintus. Gitu. Jadi orang-orang bisa menjadi satu tubuh di dalam satu gereja di Korintus adalah lewat baptisan. Gitu. Nah demikian orang pindah ke gereja B tadi kan, itu adalah masuk ke dalam gereja B ini adalah kalau menurut aturan Alkitab itu bukan isi formulir, tetapi adalah disatukan lewat baptisan. Menjadi satu tubuh. Satu tubuh. Sebagai tanda bahwa kita ini satu tubuh dengan jemaat yang membaptis kita itu. Gitu. Nah kecuali begini, gereja A sama gereja B, ini pengakuan imannya sama. Gitu. Tidak perlu dibaptis ulang. Nah ini tidak perlu dibaptis lagi. Mengapa? Karena waktu dibaptis di gereja A, pengakuan imannya kan sama. Dan pengajarannya juga sama. Tapi dia pindah ke gereja B. Jadi dia tidak perlu dibaptis lagi. Kenapa? Karena pengakuan waktu dia dibaptis di gereja A sudah sama dengan pengakuan yang di gereja B ini. Demikian juga dengan pengajarannya. Gitu. Jadi tidak perlu dibaptis. Karena kan dibaptis tadi tanda persetujuan dengan gereja yang membaptis. Kalau gereja A sama gereja B saling kenal, begitu tahu pengajarannya sama, kan jadi tidak perlu dibaptis.
lagi di gereja B, cukup waktu baptis di gereja A. Nah, beda kalau kasusnya kalau ini pengajarannya berbeda. Iya, iya. Begitu. Jadi jelas bahwa baptisan ini bukan pengganti sunat. Sunat harus dilakukan kan waktu masih kecil. Ya. Dan hanya Kalau di laki-laki. dalam perjanjian lama usia 8 hari harus disunat 8 hari harus sunat. laki-laki. Nah, sementara kalau baptisan justru anak tidak boleh dibaptis. Oh. Kan gitu. Anak tidak boleh Karena dibaptis. harus percaya dulu ya, Pak. Ya, itu syaratnya. Gitu. Jadi tadi kan saya bilang, syarat pertama orangnya yang mau dibaptis itu harus sudah benar. Artinya apa? Sudah lahir baru dulu. Gitu. Nah, lahir baru kita tahunya gimana orang lahir baru? Lahir baru tahunya dari mana? Dia dari pengakuan imannya. Gitu. Artinya orang yang bersangkutan itu mengaku dulu imannya di depan jemaah. Gitu. Ngaku apa? Ya ngaku percaya kepada Tuhan Yesus, sama mengakui bahwa doktrin gereja ini dia sepakat. Begitu. Nah, Seperti bayi kan nggak bisa buat pengakuan iman. Gitu. Bagaimana bayi bisa buat pengakuan iman? Dan dibaptis itu kan tidak bisa diwakilkan. Tidak boleh ditenteng untuk dicelupin gitu ya, Pak. ya seperti Tidak ini, bisa. seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, percaya di dalam hati dan mengaku Di mulut. di mulut. Ya. Ya, makanya kan kalau kita mengaku di mulut kan harus di hadapan jemaat Iya. atau di hadapan orang lain kan begitu. Ya, jadi tidak bisa dibawa kayak bayi, kayak mau disunat dibawa ke dokter sunat gitu kan tidak bisa gitu. Atau bayi kemudian dibawa mau dibaptis itu juga tidak bisa. Mengapa? Karena memang harus didahului dengan pengakuan iman. Itu syaratnya. Nah, gereja harus yang bisa dibaptis adalah gereja yang orang yang sudah mengakui imannya sudah betul-betul lahir baru dulu. Jadi bukan pengganti sunat, tidak bisa. Dan juga bukan berkali-kali begitu juga. Kita begini, baptis kita setuju tidak berkali-kali. Kenapa? Kalau gereja yang membaptisnya ini sudah sama, jadi nggak perlu berkali-kali. Nah, kalau berkali-kali itu diperlukan kalau gereja A sama gereja B ini doktrin gerejanya berbeda. Kan yang membaptis kan gereja. Ingat, yang kita tidak bisa membaptis diri kita sendiri. Tetapi yang membaptis itu adalah gereja. Nah, kamu setuju gereja A atau tidak? Gitu. Sementara gereja A sama gereja B ini berbeda nih. Gitu. Pengajarannya. Nah, tinggal kamu bandingkan mana yang lebih benar. Alat ukurnya adalah Alkitab. Gitu. Ya kalau saya misalnya saya dibaptis misalnya di gereja yang kurang benar, kemudian ketemu gereja yang lebih benar, ya dibaptis lagi di gereja yang lebih benar itu, supaya kita ini menyatu satu tubuh di dalam gereja yang benar itu. Berarti kesimpulannya bisa saya kasih kesimpulan begini, artinya memang Alkitab sebenarnya konsisten ya Pak. Ya, kalau kita lihat ada perubahan, sebenarnya kita harus melihat atau merunut adanya dispensasi zaman pada waktu itu. Ya kalau peraturannya harus dilihat seperti itu. Gitu ya Pak. Kalau ditanya orang Kristen percaya sunat ya, percaya, tapi lihat kapan waktunya gitu ya Pak. Ya. Tapi kalau ditanya sekarang orang Kristen harus disunat nggak? Kita jawab kalau sekarang nggak. Tidak ada kepentingannya. Iya. Tapi untuk kesehatan, bagus. Iya. Oke. Jadi ada yang perlu ditambahkan lagi Pak Kurnia? Sudah cukup dari saya. Ada lagi? Ayus? Cukup. Baik. Saudara, memang polemik tentang doktrin itu luar biasa. Buat orang yang memang sengaja ingin menyesatkan, tentu saja kepentingannya ini sangat salah sekali. Dan buat orang yang dalam rangka mencari kebenaran, Anda tentu harus terus belajar supaya Anda menemukan kebenaran itu sendiri. Banyak orang yang beranggapan bahwa Alkitab itu salah, Alkitab itu berubah-berubah, Alkitab itu tidak konsisten. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Alkitab ini bukan dari firman Tuhan, bukan dari Allah.
Karena ada kesalahan, ada ketidakkonsistenan, ada berubah hukum begini. Tetapi kalau kita menyingkapinya dengan penuh cermat dan teliti terhadap firman Tuhan, bahwa sebenarnya itu Allah bekerja dengan luar biasa. Allah bekerja melihat waktu, berkembangnya zaman manusia pada waktu itu. Jadi saudara, kalau kita melihat memang ada banyak perubah hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau melihat dari sistem cara ibadah yang jasmania dan ritual itu banyak berubah. Tetapi moralnya ditingkatkan. Tentang itu semua memang ada banyak perubahan ya Pak Yus ya. Tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sekarang justru di perjanjian baru ditingkatkan moralnya. Orang ditampar pipi kanan harus kasih pipi kiri. Mereka cuma coba di dalam jemaah. Untuk saya jawab di dalam jemaah. Tapi memang ada satu hal yang tidak berubah dari zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Jangankan zaman perjanjian lama, sejak Adam jatuh ke dalam dosa sampai nanti manusia terakhir, ada satu hukum yang tidak berubah, yaitu satu hal, jalan keselamatan. Jalan keselamatan, jalan orang menuju surga. Sejak dari zaman Adam sampai manusia terakhir, jalannya cuma Yesus. Bedanya apa? Di zaman Adam, orang percaya kepada Mesias yang akan datang. Di zaman sekarang ini, saya, Pak Kurnia, Pak Yusias, dan ada yang sedang menyaksikan acara ini, diselamatkan lewat Yesus saja. Yang sudah datang. Yang sudah datang. Jadi Alkitab, dan tentu sebenarnya kalau Anda cinta kepada kebenaran tidak sulit untuk mengerti. Tetapi bagi Anda yang memutarbalikannya. Itulah pentingnya Alkitab diterjemahkan. Supaya orang bisa lebih gampang memahami. Betul. Kalau memang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Karena dia memang progresif ya Pak. Baik. Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini. Kalau Anda merasa video malam hari ini bisa memberkati Anda bisa bagikan, Anda bisa subscribe supaya nanti kalau kami mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasi dan Anda bisa menyaksikan video yang baru yang kami upload. Terima kasih saudara, ujilah segala sesuatu dan pegangan yang baik. Satu hal lagi Pak, kalau ada pertanyaan. Oh iya, kalau ada pertanyaan Pak Yus ingatkan, kalau ada pertanyaan Anda boleh ketik di kolom komentar. Memang selama ini belum ada pertanyaan yang memang ditujukan kepada kita dalam rangka itu, tetapi kami tetap menghargai bagaimanapun respon Anda, kami tetap menghargai. Amin. Baik, saya meminta kesediaan Pak Kurnia untuk tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya kami sudah menyelesaikan ya acara hari ini ya, membahas firman-Mu, dan biarlah Tuhan ya ketika kami membahas firman-Mu yang sudah kami bahas malam ini, biarlah orang-orang yang mendengar itu bisa semakin paham, bisa melihat dispensasi dengan baik, sehingga bisa membedakan, bisa tahu mana kehendak-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Bagaimana kami harus berlaku, bersikap yang menyenangkan Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Terima kasih Pak Yusias, selamat malam. Terima kasih Pak Kurnia, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya salam Maranatha.